Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya melatih gelandang regista seperti Andrea Pirlo. Oke, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan pada teman-teman semua, khususnya para sultan, raja minyak, dan juragan bawang, barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini. Saya rekomendasikan teman-teman top up di websitenya Galeri Top Up Indonesia. Dan cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke websitenya Galeri Top Up Indonesia melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Setelah itu, kamu cari game Top 11, lalu masukkan username, ID game, dan bundle game yang ingin kamu beli. Kemudian masukkan nomor telepon kamu di sini, dan setelah dirasa semua sudah selesai, lalu klik konfirmasi pesanan di sini. Nah, setelah itu admin Galeri Top Up Indonesia akan menghubungi kamu via WhatsApp untuk mengkonfirmasi pesanan dan selesai. Oke guys, jadi hari ini saya sedang tidak menggunakan akun saya pribadi ya guys ya, melainkan menggunakan akun milik Bang Ashabul Aksal yang sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu atau teman-teman bisa menyebutnya sebagai latihan militer. Nah, hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya melatih gelandang regista agar punya skill seperti legenda timnas Italia, yaitu Andrea Pirlo guys. Jadi, Andrea Pirlo disebut sebagai gelandang regista karena dia sukses menjadi jenderal lapangan tengah yang luar biasa bersama klub yang dia bela. Tugas Pirlo yaitu mengatur tempo permainan di area tengah, memberikan umpan kunci dan menciptakan peluang gol dengan memberikan umpan-umpan yang efektif untuk rekan setimnya di lini serang. Regista menjadi istilah yang digunakan di Italia untuk menggambarkan pemain dengan peran tersebut guys. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi ya guys ya. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oh ya, saya juga mau minta tolong nih pada teman-teman semua. Minta tolong, ini penting banget. Jadi mohon bantuannya guys. Di pojok di bawah video ini ada tombol like. Ya, itu bener. Tolong ditekan sekali aja guys. Ya, ditekan sekali aja, bener. Kayak gitu. Kemudian di kanan ada tombol subscribe. Khusus buat yang belum subscribe, tolong guys. Tolong di subscribe guys. Ditekan sekali aja guys ya. Nah, kalau sudah, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Dan sekarang kamu bisa berbagi pengalaman seputar game Top 11 di kolom komentar video ini guys. Silahkan guys. Oke guys, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu. Kualitas keseluruhannya saat ini ada di angka 72% atau setara dengan kualitas mutu bintang 4. Dan rencananya hari ini saya akan melatih pemain ini agar punya kualitas mutu 140% atau setara dengan kualitas mutu bintang 8 guys. Usianya 18 tahun, dia hanya bisa bermain di satu posisi dan dia juga belum memiliki keahlian khusus sama sekali. Tinggi badan 179 cm, berat badan 76 kg, dan kedua kakinya bagus untuk menendang. Tapi karena gelandang regista bisa ditempatkan di dua posisi berbeda, yaitu MC dan juga DMC. Untuk itu, sebelum saya melatih keterampilannya, saya akan melatih posisi dan juga keahlian khususnya terlebih dahulu ya guys ya, mumpung kualitasnya masih rendah. Karena kalau kualitasnya sudah tinggi, proses latihan posisi maupun keahlian khusus akan semakin sulit dan akan menghabiskan lebih banyak booster kondisi. Oke, dan untuk melatih posisi baru, kita bisa klik di sini, kemudian pilih posisi yang akan kamu latih. Sebagai contoh, kali ini saya akan melatih posisi DMC. Dan untuk melatih posisi baru, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan serangan balik cepat. Kemudian isi full slot di sini. Dan kita perhatikan kondisi pemain akan berkurang 22,5%. Lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, agar proses latihan bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan. Nama aplikasinya Auto Clicker dan cara menggunakannya sudah pernah saya bahas. Kamu bisa cek video saya yang ini ya guys ya. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali dengan menghabiskan sekitar 48 booster kondisi, sekarang Andrea Pirlo sudah bisa bermain di dua posisi berbeda, yaitu MC dan juga DMC. Nah, selanjutnya kita bisa melatih keahlian khusus ya guys. Dan untuk seorang regista, menurut saya akan lebih bagus jika gelandang ini memiliki keahlian khusus playmaker. Jadi sama seperti melatih posisi baru. Jadi untuk melatih keahlian khusus, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan serangan balik cepat. Tapi jangan lupa guys, ketika kita sedang melatih pemain secara individu, kamu juga harus perhatikan peningkatan gaya mainnya juga guys. Dan jika terlihat ada tanda seperti ini, itu berarti kita sudah bisa meningkatkan level gaya mainnya. Nah, setelah menghabiskan sekitar 48 booster kondisi, sekarang gelandang regista ini sudah memiliki keahlian khusus playmaker ya guys ya. Dan selanjutnya kita bisa fokus melatih keterampilan atau skillnya guys.
Tapi sebelum kita melatih skillnya, usahakan kita pahami terlebih dahulu skill pemain yang akan kita latih. Sebagai contoh, karena hari ini saya akan melatih skill gelandang regista yang akan diplot menjadi playmaker, jadi saya membutuhkan gelandang kreatif, punya passing dan juga penempatan posisi yang baik. Jadi itu adalah 3 atribut penting yang harus dimiliki oleh seorang gelandang regista maupun playmaker, yang nantinya pemain tersebut bertugas untuk mengatur tempo permainan di area tengah, memberikan umpan kunci maupun assist untuk rekannya saat pertandingan berlangsung. Jadi ketika kamu menempatkan playmaker, jangan berharap lebih gelandang ini bisa mencetak banyak gol ya guys ya. Dan terkadang playmaker juga terlihat tidak banyak memberikan assist, tapi lebih ke memberikan key pass atau umpan kunci yang sangat krusial untuk rekan timnya di lini serang. Dan barangkali ada yang bertanya, "Bang, apa bedanya key pass dengan assist, Bang?" Nah, untuk key pass atau umpan kunci merupakan istilah yang digunakan saat pemain memberikan umpan yang menghasilkan tembakan ke arah gawang dan tidak menjadi gol. Sedangkan apabila hasil tembakan itu masuk, maka akan menghasilkan assist, guys. Jadi banyaknya assist tergantung penyerang yang kamu tempatkan ya guys ya. Jika penyerang tersebut tidak terlalu produktif, ada kemungkinan umpan yang diberikan tidak bisa menghasilkan assist, melainkan hanya menjadi umpan kunci saja. Oke, dan pada sesi latihan yang pertama, kita bisa fokus terlebih dahulu untuk meningkatkan atribut umpan, kreativitas, dan sekalian melatih atribut sundulannya yang masih rendah menggunakan drill latihan gunakan kepalamu. Nah, setelah memastikan atribut yang kita latih tadi meningkat, pada sesi latihan yang kedua, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan, penempatan posisi, kreativitas, dan kecepatan menggunakan drill latihan beralih sisi cepat. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali menggunakan 2 drill latihan yang berbeda, sekarang kita bisa perhatikan di sini, atribut umpan sudah meningkat di angka 160%, penempatan posisi 143%, dan atribut kreativitas meningkat di angka 140%. Dan pada sesi latihan yang ketiga, kita masih tetap fokus melatih atribut umpan, penempatan posisi, dan kreativitas menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan. Lalu pada sesi latihan yang keempat, kita bisa kembali meningkatkan atribut umpan dan kreativitasnya menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Oke, setelah memastikan atribut yang kita latih meningkat, sekarang kita bisa perhatikan di sini atribut passing sudah meningkat di angka 202%, sementara atribut kreativitas sudah meningkat di angka 180%, dan atribut penempatan posisi ada di angka 163%. Nah, pada sesi latihan yang kelima, sekarang kita bisa fokus melatih atribut tembakan dan kekuatannya menggunakan drill latihan teknik menembak. Lalu pada sesi latihan yang keenam, kita masih fokus meningkatkan atribut tembakan sekalian melatih atribut sundulan dan juga penjagaannya menggunakan drill latihan umpan bola mati. Nah, setelah memastikan atribut tembakan sudah meningkat di angka 140%, selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut kecepatan, dribble, dan juga kebugarannya menggunakan drill latihan sprint. Pada sesi latihan yang ke-8, kita bisa fokus meningkatkan atribut kebugaran dan kekuatan menggunakan drill latihan kebugaran. Pada sesi latihan yang ke-9, kita bisa fokus meningkatkan atribut keberanian, tackle, dribble, dan kekuatan menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Lalu pada sesi latihan yang ke-10, kita bisa fokus meningkatkan atribut keberanian, penjagaan, kekuatan, agresivitas, dan dribble menggunakan drill latihan permainan kontak. Pada sesi latihan yang ke-11, kita masih fokus meningkatkan atribut agresivitas, penempatan posisi, keberanian, tackle, dan penjagaan menggunakan drill latihan pressing. Pada sesi latihan yang ke-12, kita bisa fokus meningkatkan atribut agresivitasnya lagi yang masih rendah, sekalian melatih atribut kebugaran serta sundulannya menggunakan drill latihan pemanasan. Oke, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang gaya mainnya sudah meningkat ya guys ya. Dan selain itu, kita juga bisa perhatikan di sini atributnya juga sudah naik di angka 140% atau setara dengan kualitas mutu bintang 8 guys. Dari yang awalnya bintang 4, sekarang punya kualitas mutu bintang 8.
Dan ini sesuai target yang diberikan oleh pemilik klub yang sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu, yaitu Bang Ashaibul Aksal. Nah, di sini kita bisa perhatikan, saya membuat gelandang regista ini agar punya kelebihan pada atribut umpan, kreativitas, dan juga penempatan posisinya guys. Dan untuk atribut kunci yaitu passing, didukung oleh kreativitas serta tembakan. Oke, jadi seperti itu ya guys ya, bagaimana cara melatih gelandang regista seperti Andrea Pirlo guys. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership Top 11. Terima kasih buat partnership Top 11 yaitu Gallery Top Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.